anzal Qur'ana bilisanin arabiyyin fi syahri ramadana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma ay man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi amma ba'du. Hadirin ikhwatiman para jamaah talim rahimakumullah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita kembali untuk bersama-sama berkumpul bermuajahah dan sekaligus bertolabul ilmi. Kita semestinya adalah kita hadir bermuajahah, tapi pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bersama-sama lewat udara. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita pertemuan dengan para jamaah khususnya di Masjid Al-Kifah. Hadirin ikhwatiman para jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita membaca Al-Qur'an tentang ibadah saum di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Ada 4 target orang yang melakukan ibadah saum. Tapi sebelum kita mencapai 4 target tersebut, maka kita harus melalui amalan-amalan Ramadan atau amalan-amalan selama bulan Ramadan. Kurang lebih ada 6 amalan bulan Ramadan ini sudah kita sama-sama ketahui para jamaah. Yang pertama adalah amalan di bulan Ramadan adalah saum itu sendiri. Ya. Saum dari kata soma yasumu sauman atau siaman. Intinya saum adalah al-imsak. Ya. Jadi as-saumu lugatan al-imsak. Jadi intinya saum adalah imsak. Kita para jamaah, imsak di sini bukan hanya sekedar sebagaimana para ulama fikih, yaitu as-saumu istilahan al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bin niyati. Jadi para jamaah, jadi kita saum bukan hanya sekedar imsak minal akli, minasyurbi wal jima'i, bukan hanya kita mampu diberikan kemampuan oleh Allah untuk menahan makan, minum, dan hubungan suami istri, tapi harus lebih daripada itu. Makanya Rasul dalam hadis yang lain, kalau kita hanya sekedar imsak minal akli wa syurbi, Rasul bersabda, rubba so'imin, laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah saum, kata Rasulullah, tapi dia tidak mendapatkan pahala saum, kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia dah makan saumnya hanya yang 3. Al-imsaku minal akli, minasyurbi wal jima'i. Tapi al-imsaku minal basori, al-imsaku minal kalami, wal imsaku minal sam'i, kadang-kadang sudah kurang dijaga. Kita kadang-kadang tidak mampu bahkan mengumbar, tidak mampu berikan, yaitu adalah imsak dari pandangan, imsak dari pendengaran, imsak dari ucapan. Maka kita ibadah saum bukan hanya imsak minal akli wasyurbi wal jima'i, tapi bagaimana kita mampu diberikan kemampuan Allah untuk senantiasa kita menjaga dari pandangan yang tidak layak, yang tidak halal, ucapan yang tidak pantas, pendengaran juga yang tidak layak untuk kita dengar. Nah ini yuhatu iman. Jadi intinya adalah saum, yaitu al-imsak. Jadi mudah-mudahan kita hari ini hari yang ke-10 diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu mampu berikan kemampuan untuk
menahan makan, minum, dan kita mampu menjaga hal itu, insya Allah kita akan mencapai boleh, karena adalah tarawih berbeda dengan tahajud. Padahal para jamaah, kalau kita membuka kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, paling tidak adalah berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah SAW, ada 5 istilah sholat malam. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama kepada satu yang sangat umum, yaitu Qiyamul Lail. Qiyam artinya berdiri, al-lail di waktu malam. Malam dalam konteks sholat malam adalah setelah sholat isya menjelang sholat subuh. Itu konteks sholat malam. Ayatnya adalah dalam surah Muzammil ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil kumil laila nisfahu awingkus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu itu untuk sholat malam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama kepada sholat malam itu, namanya sangat umum. Qiyamul Lail, berdiri pada waktu malam. Itu sangat umum sekali. Yang kedua para jamaah, yaitu adalah sholat malam itu, kalau kita sholat malam setelah sholat tidur, setelah kita tidur, atau kita susah tidur, para jamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan namanya sholat tahajud. Kita barangkali punya pengalaman masing-masing. Kadang-kadang kita jam 12, jam 1, jam 2 belum bisa tidur. Bukan kita ngambil remote para jamaah, tapi adalah ambillah kita air wudhu. Untuk apa? Untuk sholat malam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra, kurang lebih ayat 73, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab rabbuka maqaman mahmuda. Min di sana kata ulama ahli nahwu, min litab'in, mim yang menunjukkan sebagian. Wa minal laili, dan tidak seluruh malam. Dan sebagian malam hendaklah kalian bangun untuk melakukan sholat tahajud. Tahajud ada 2 pendekatan arti secara bahasa. Yang pertama, tahajud artinya sholat setelah tidur. Atau sholat meninggalkan tidur. Jadi orang lain tidur, ya umumnya kita sholat. Itu namanya sholat tahajud. Dan di antara sekian sholat sunat yang paling utama adalah sholat tahajud. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sholat apa yang lebih utama? Itulah sholat fardu. Maka Rasul menjawab, sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Di tempat yang lain Rasulullah, saum apa yang paling utama setelah saum Ramadan? Maka Rasul menjawab, saumnya saum Nabi Daud alaihissalam. Jadi para jamaah adalah nama lain pada sholat malam, yaitu adalah sholat tahajud. Sholat meninggalkan tidur, atau orang lain tidur, kita sholat. Ini adalah merupakan salah satu ibadah di bulan Ramadan. Maka istilah yang kedua yaitu adalah sholat tahajud. Rasulullah memberikan nama kepada sholat malam itu di bulan Ramadan, namanya Qiyamul Ramadan. Ya, Qiyamul Ramadan, yaitu sholat berdiri pada bulan Ramadan. Sebagaimana tadi saya mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim, yaitu Rasul bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri, maksudnya sholat, pada bulan Ramadan, dasarnya iman dan mengharap Allah, maka ia akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Ini para jamaah, jangan sampai kita terjebak oleh istilah ini, bahwa Rasulullah memberikan nama kepada sholat malam di bulan Ramadan, Qiyamul Ramadan. Nah para jamaah, kita sekarang Qiyamul Ramadan itu banyak di rumah, tidak di masjid.
Bahkan maaf Menteri Agama mensinyalir kita adalah sekarang sholat itu lebih baik di rumah. Rasul saja adalah di rumah. Betul. Rasul melakukan sholat malam, sholat qiyam Ramadan di masjid itu hanya 2 malam. Malam yang ketiga, itulah semakin banyak, Rasul tidak mau keluar. Malam yang keempat diberjamaahkan oleh Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Kata Rasul ketika ditanya oleh para sahabat di waktu subuh, kenapa Rasul tidak keluar? Khawatir adalah sholat qiyam Ramadan itu dianggap wajib. Tapi setelah itu Rasulullah SAW setiap asar mengingatkan. Ingat para sahabat, nanti kita qiyam Ramadan kepada para sahabat. Jadi ikhwati iman para jamaah, wabil khusus adalah jamaah al-kifah, bahwa qiyam Ramadan adalah di masjid berjamaah itu lebih utama tetap. Walaupun dalam hadis yang lain Rasul pernah bersabda, "Shallu fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illal maktubata." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian karena seutama-utama salat kalian di rumahnya masing-masing kecuali salat wajib. Tarawih adalah punya kekhususan, walaupun dia itu adalah sholat sunat, tapi tetap lebih afdol berjamaah dan juga lebih afdol di masjid. Banyak hikmah barangkali Fatiman, sholat tarawih adalah Rasulullah mensunahkan di masjid. Yang pertama adalah silaturahimnya. Selama ini kita, khusus perang Jabodetabek, dari Senin sampai dengan Jumat kita kerja, ya maka kita malamnya bisa bertemu dengan tetangga, dengan saudara. Ini salah satu hikmahnya. Rasulullah mengutamakan qiyam Ramadan itu di masjid. Tapi tidak mengapa, di rumah juga. Kita harus pandai-pandai mengambil hikmah. Salah satunya lah kita bisa jadi imam di rumahnya masing-masing. Yang keempat, para jamaah, para ulama fikih, para ulama hadis memberikan kepada qiyamul lail, sholat tahajud, qiyamul Ramadan, yaitu kepada sifat sholat itu sendiri. Namanya sholat tarawih. Tarawih dari kata tarawah atau tarwihan, artinya santai. Jadi pada asalnya sholat tarawih itu bukan nama, tapi sifat. Sifat sholat malam itu Rasul itu santai. Banyak hadis iman, Rasul itu kadang-kadang melakukan sholat malam itu sebelum tidur. Kadang-kadang yaitu pertengahan malam. Paling banyak adalah 1/3 malam. Tapi sifatnya santai. Rasulullah itu. Maka para ulama hadis, para ulama fikih memberikan nama yaitu kepada sholat malam namanya sholat tarawih, sholat santai. Tapi di zaman sekarang oleh ulama fikih, ulama hadis jadi istilah. Nama lain qiyamul lail, nama lain sholat tahajud, nama lain adalah sholat qiyamul Ramadan disebut dengan sholat tarawih atau sholat santai. Yang terakhir, para jamaah, Rasulullah memberikan kepada sholat malam itu, karena Rasulullah melakukannya selalu ganjil, maka Rasul memberikan nama kepada sholat qiyamul lail, sholat tahajud, qiyam Ramadan, istilah ulama fikih, ulama hadis, sholat tarawih, namanya sholat witir. Witir secara bahasa artinya ganjil. Artinya ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, witir artinya ganjil. Berapa banyak Rasul melakukan sholat witir? Banyak riwayat hadis, sholat witir adalah paling sedikit 1 rakaat. Sholat witir paling banyak 9 rakaat. Jadi kalau ikut iman, sholat witir 9 rakaat, rakaat yang ke-8 tasyahud awal, rakaat yang ke-9 tasyahud akhir. Berapa qiyam Ramadannya, berapa sholat tahajudnya, berapa itu adalah sholat tarawihnya? 2 rakaat. Rasul pernah witir 7 rakaat. Rakaat yang ke-6 yaitu adalah tasyahud awal, rakaat yang ke-7 tasyahud akhir. Berapa sholat malamnya? Berapa rakaat sholat tahajudnya? Berapa qiyam Ramadannya? 4 rakaat. Dan Rasulullah pernah sholat witir 5 rakaat. Ya, langsung tanpa tasyahud awal kalau 5 rakaat. Berapa rakaat itu? 6 rakaat. Dan Rasul pernah sholat yaitu sholat witir 1 rakaat. Sebagaimana Rasul bersabda di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Sholatul laili matna masna, fa in khifta subha fa'autir biwahidatin." Sholat malam itu pada umumnya 2. Tapi kalau kamu takut keburu subuh, witirkan 1 rakaat. Jadi ikhwat iman para jamaah, wabil khusus jamaah Masjid Al-Kifah, bahwa
Amalan Ramadan yang kedua yaitu adalah Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan. Nah, yang kedua adalah istilah. Yang kedua nama lain sholat tahajud, nama lain Qiyamul Ramadan, nama lain sholat tarawih disebut dengan sholat witir. Berapa banyak sholat tarawih, berapa banyak Qiyamul Ramadan, berapa banyak sholat tahajud, dan berapa banyak witir. Nah, hadis ini dari Aisyah. Kita sudah sama-sama mafhum. Rasul bersabda ketika Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat SAW, berapa dan bagaimana? Bukan hanya bagaimana, tapi berapa dan bagaimana cara sholat malamnya Rasulullah SAW. Maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadana wala fi gorihi ala ihda asrota rokatan. Yusolli arba'an falatas al'an husnihinna wa tulihinna summa yusolli arba'an falatas al'an husnihinna wa tulihinna summa yusolli salasan. Kata Aisyah, Rasulullah tidak lebih sholat malamnya itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan atas 11 rakaat. Kata Aisyah, Rasulullah sholat 4 rakaat. Kamu jangan bertanya tentang bagus dan panjangnya sholat 11 rakaat. Kemudian dia menambahkan lagi 4 rakaat. Kata Aisyah, kamu jangan bertanya tentang bagus dan panjangnya 11 rakaat. Dan beliau mengakhiri witir 3 rakaat. Nah, ibadah iman para jamaah, jadi kita jangan terjebak oleh 5 istilah ini. Ya, bagi kita berkesimpulan bahwa 5 istilah itu satu perbuatan 5 istilah. Sholat malam menggunakan bahasa umum, qiyamul lail, kalau dilakukan setelah tidur namanya sholat tahajud, kalau kita yaitu di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan, kalau sholatnya santai namanya tarawih, dan kalau kita dilakukan selalu ganjil namanya sholat witir. Keyakinan ini harus kita tancapkan dalam diri kita karena sekarang banyak beredar paham, pendapat, ya baik di media sosial maupun di masyarakat. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah benar, shawab, sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, barangkali yang terakhir amalan Ramadan kita yang populer di masyarakat yaitu adalah tadarus. Namun kalau kita tadarus menggunakan istilah tadarus hanya sekedar membaca, barangkali kita harus dievaluasi istilah tadarus. Karena di dalam Al-Quran tuh paling tidak ada 5 istilah dalam arti bahasa kita membaca. Dalam Al-Quran istilah membaca itu ada 5 kata. Yang pertama dalam Quran namanya tilawah. Tilawah itu secara bahasa membaca. Ngerti enggak yang penting tamat. Itu namanya tilawah. Makanya di kita, di negara kita, bahkan di hampir di semua negara dunia Islam, ada musabakoh tilawatil Quran. Perlombaan membaca Al-Quran. Nah, para juri, para jamaah itu jarang yang sana Quran S1 minimal S2, SQ, MQ, Master Al-Quran. Bahkan doktor, profesor Al-Quran. Ketika seorang Qori'ah membaca Innallaha syadidul azab. Apa komentar juri? Toyi. Artinya bagus. Padahal ayat tentang azab. Karena dia adalah tilawah. Mau ngerti, mau enggak, yang penting baca. Ini ya sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baca oleh kamu Muhammad Al-Qur'an. Ini salah satu dasar tentang tilawah. Jadi kalau tilawah, kalau kita sekedar baca, ya mau ngerti mau kagak, bahasa Quran namanya tilawah. Nah kita meningkat. Tidak cukup hanya tilawah, tapi harus qiraah. Qiraah dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Secara bahasa sama membaca. Tapi lebih tinggi derajatnya. Ya, minimal 2 makna qiraah di sana. Yang pertama membaca teks. Ya. Tapi kalau kembali pada sejarah ketika turun pertama ayat pertama Iqra, makanya Nabi Muhammad wajar ketika malaikat Jibril menyampaikan Iqra, maka jawaban Nabi Muhammad ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca.
Iqra kata malaikat Jibril. Ma'ana biqorin. Memang yang dibaca apa? Karena belum ada mushaf Al-Quran sebagaimana yang kita alami ini. Maka adalah makna Iqra yang kedua, membaca konteks. Ya, jadi kita ini kalau kita menggunakan istilah qiraah, maka harus pandai-pandai membaca konteks, tanda-tanda zaman. Jadi sekarang zaman apa? Kondisi apa? Jadi orang yang rajin membaca, bukan hanya membaca teks Quran, lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, tapi juga harus membaca tanda-tanda zaman. Sekarang kita zaman corona. Ternyata ikhwatul iman, kita selama ini mengandalkan ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan tidak mampu menjawab musibah baru hanya satu, virus corona. Ya, artinya apa? Kita harus pandai-pandai membaca tanda-tanda zaman. Kalau kita yang rajin membaca Quran, ya maaf para jamaah, mari tingkatkan dari tilawah menjadi qiraah. Dan kita adalah bukan hanya setiap hari dibaca, tapi juga harus pandai-pandai dalam membaca tanda-tanda zaman. Dan kalau iman kita membaca hadis-hadis tentang akhir zaman yang sahih, ya kalau sekarang kita sedang diuji tentang corona, nanti ke depan akan lebih berat dan lebih dahsyat daripada ujian hari ini. Makanya pentingnya kita harus pandai-pandai membaca Quran, tapi jangan lupa juga membaca tanda-tanda zaman. Yang ketiga, ikhwati iman, makna dalam Quran membaca, yang ketiga yaitu adalah rottala yurotilu tartilan. Membaca secara tartil. Kata para ulama, baca tartil minimal maknanya dua. Yang pertama, bacanya tartil, baca Quran pakai ilmu tajwid. Sesuai dengan makhorijul huruf. Jadi jangan sampai kita baca Al-Quran seperti baca Al-Quran. Tidak ada panjang pendek, H dengan Kho sama perbedaan. Ya, antara A dengan A harus ada perbedaan. Jadi itu namanya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah kamu Quran dengan makhorijul huruf, dengan ilmu tajwid. Dan makna yang kedua, makna tartil artinya pakai nada, pakai irama. Rasul bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan tidak sesuai dengan 7 ilmu baca Al-Quran, pakai paling tidak kita pakai nada sesuai dengan kemampuan kita. Jangankan membaca Quran dalam ibadah yang mastatotum. Jadi baca Quran, baca bismillah minimal dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kesempatan bagi Bapak-bapak, sekarang banyak di rumah, jadi imam bagi keluarga, mari kita adalah baca Quran secara tartil. Walaupun kita tidak harus mencontoh, meniru, yaitu adalah imam-imam Haramain, Timur Tengah, tapi paling tidak, kata Rasulullah, hiasi Al-Quran dengan suara-suara kamu. Nah ini para jamaah, jadi amalan Ramadan yang ketiga, bahasa umumnya tadarus. Padahal makna membaca Quran baru 3. Nah, baru yang keempat maknanya tadarus. Tadarus kata darosa yudarisu tadarusan. Makna bahasa ada 2. Makna tadarus yang pertama adalah menghapus. Jadi Pak Iman, ya, para jamaah, ya setelah baca kita ditip dihapus begitu, bukan. Kata para ulama, makna tadarus maksudnya setelah kita membaca Quran dipindahkan dari mushaf menjadi hafalan. Itu namanya tadarus. Tapi kalau kita setiap tahun baca, maaf, agak terlalu tinggi bahasanya. Kalau kita hanya menghatamkan Quran, membaca. Tapi makna tadarus yang pertama adalah yaitu memindahkan dari mushaf menjadi hafalan. Makna tadarus yang kedua yaitu adalah murojaah. Ada istilah tadarus dari malak Jibril. Rasul di bulan Ramadan ada suka bertadarus dengan malak Jibril. Nabi Muhammad membaca hafalannya dari Al-Fatihah sampai dengan Anas, malak Jibril mendengarkan. Itu namanya murojaah. Murojaah, mengulang hafalan. Ya, jadi ikhwatul iman kita pun di bulan Ramadan tidak salah, bukan istilah tadarus, tapi ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Kita bukan hanya sekedar membaca teks,
tapi dia berusaha untuk itu menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita di dalam sholat walaupun hukumnya sunnah, tapi Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kamu setelah Al-Fatihah, yaitu apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Jadi minimal kita habis Al-Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua, yaitu adalah menambah hafalan. Ya, jadi bukan hanya Al-Fatihah saja, kalau perlu ditingkatkan. Bukan hanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga ditingkatkan. Ini para jamaah. Ini makna tadabbur. Ya, dan yang terakhir istilah baca dalam Quran yang kelima namanya tadabbur. Tadabbur lebih luas itu iman, lebih luas daripada tilawah, lebih luas daripada qiraah, lebih luas daripada tadarrus, lebih luas. Kalau saya mengartikan kurang lebih ada 7 makna tadabbur. Sudah mencakup ya tadabbur. 1 makna tadabbur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 24. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha." Apakah kalian tidak pernah mentadabburi Al-Qur'an atau hati-hati kamu sudah terkunci? Ini ayat 1 ayat tadabbur di samping dalam surah An-Nisa. Makna tadabbur yang saya pahami berdasarkan kolaborasi antara ulama hadis, ulama fikih, minimal saya memasukkan pendapat saya sendiri. Mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan bukan penafsiran yang batil. Mudah-mudahan. Yang pertama, makna tadabbur artinya membaca. Jadi tidak boleh menghilangkan tadabbur, menghilangkan membaca Quran, tidak boleh. Tetap harus dibaca. Yang kedua adalah setelah kita baca, karena Quran itu hudal linas, petunjuk bagi manusia, berbahasa Arab, maka ada tadabbur. Makna yang kedua diterjemah. Jadi mulai hari ini kita beriman, kalau ingin kita menggunakan istilah tadabbur setelah baca terjemah. Al-Quran adalah arti mengamalkannya. Terjemah saja belum tentu semua ngerti. Setelah kita membiasakan bantar dan bukan bedanya Quran. Bukan Quran yang berbeda, tapi pemahaman kita pada Quran sering salah. Yang lebih gampang para jamaah, dalam mushaf Al-Quran sering tertulis la yamassuhu illal mutahharun. Coba bagaimana bahasa masyarakat? Orang yang tidak punya wudhu, orang yang sedang berhalangan perempuan, boro-boro membaca, megang aja nggak boleh. Saya punya pengalaman tahun 95, Pak. Pulang ngajar di Mardani jam 5 sore. Ada bapak-bapak yang suka jualan Quran di sepeda jatuh. Karena saya di atas motor bawa istri, ketika Quran jatuh, terlindas oleh bulu metro mini, oleh bajai. Orang, itu Quran sebatas itu. Kata saya ambil, nggak punya wudhu. Itu alasan masyarakat. Kenapa? Karena dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Yang pertama ada salah terjemah. Orang menerjemahkan tidak boleh menyentuh kepada Quran kecuali yang suci. Padahal arti yang secara harfiah tidak menyentuh kepada Quran ini kecuali yang disucikan. Gara-gara terjemahan